Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai lo, Lause. Hai Lause Adrian. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Lause. Waduh. Gimana kabarnya Lause Adrian? Lause Adrian juga hari ini puji Tuhan baiklah. Berharap anak-anak semua di tahun yang baru Iya. boleh di dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Amin. Yang tetap semangat beribadah dan memuji Tuhan. Amin. Ngomong-ngomong nih Lause, Iya. kalau kita flashback ke masa anak-anak yang dulu, masa kecil yang mungkin udah beberapa tahun atau mungkin puluh tahun yang lalu. Iya. Kira-kira nih Lose, aku mau nanya, Iya. kalau kita lagi begini itu artinya apa sih? Begini. Ini. Gini. Promise. Promise ya. Anak-anak tahu nggak sih di rumah? Kalau kita lagi begini apa sih? Ini berjanji Janji berarti ya, janji nggak boleh berantem lagi, iya. temenan lagi. Pokoknya promise lah ya, Iya. janji. Tapi ngomong-ngomong, Lause Adrian langsung ingat sih, kalau kita ngomong begini promise, ingat nggak di tahun ini, di awal tahun, kita lagi bahas seri tentang apa sih? Perjanjian ya Lause ya. Toko-toko perjanjian Iya. ya, toko-toko perjanjian Iya, ya, betul. yang bukan cuman kayak kita anak-anak ya promise, tapi Iya. habis itu berantem lagi, habis itu musuhan lagi, Iya. habis itu nakal lagi sama orang tua ya kali Iya. ya. Tapi ini promise atau janji yang kekal, janji yang Amin. betul-betul mengikat antara Tuhan dengan manusia. Iya, betul. Kenapa? Supaya kita manusia nih yang lebih penting nih ya, boleh betul-betul tuh terpaut dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak ada ikatan janji dengan Tuhan, waduh, kita yang kacau sebenarnya. Kita sebenarnya yang rugi karena kita nggak mengikat janji dengan Tuhan yang sebagai pencipta kita. Iya. Ngomong-ngomong minggu lalu toko apa sih yang pertama? Minggu lalu toko ada. Oh ada. Berarti minggu ini yang kedua ya Lause Minggu ya? ini yang kedua. Adik-adik masih ingat nggak tentang Adam itu apa? Awas ya kalau lupa nanti Losotomi nangis loh kalau lupa ya karena nggak hafal minggu lalu apa toko Iya. itu ya. Nah ngomong-ngomong minggu ini ada toko lagi yang baru. Waduh. siapa tuh ya? Siapa tuh ya? Apa tuh ya? Nah tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan nantinya, Losa mau ajak untuk kita boleh mempersiapkan hati dulu Iya, dengan betul. puji-pujian ya. Betul sekali Lause. Yuk, yang udah siap mau memuji Tuhan, sama-sama kita mau mengatakan, Bapa, aku mau datang kepadamu, mau menaikkan apa? Ucapan syukur. Syukur atas kasih anugerah Tuhan, karena hari ini kita boleh bangun pagi Yes. untuk memuji Tuhan. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya anak-anak ya, kita mau naikkan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih Tuhan yang luar biasa, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. indah setiap hari. Di pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari, sore, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. atas kebaikan. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Kita mau sungguh-sungguh serius mempersiapkan hati kita ya, anak-anak semua, untuk kita boleh betul-betul datang beribadah sekolah minggu pada hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih dan anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. atas kebaikan. Sekali lagi kita katakan, pagi hari, siang hari, kita mau terus mengucap syukur. Pagi hari,
atas kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan itu di dalam banyak hal. Iya, ya. betul, Ustaz. Mau susah, mau sedih, mau senang, mau tidak senang, semua itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa dulu ya untuk betul-betul memulai ibadah pada hari ini. Yuk, anak-anak Brave Kids GKI Citra boleh lipat tangan, tutup mata bersama-sama dengan Laos Andian kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur tahun lalu boleh kami lewati. Dan kami sudah memasuki tahun 2022 di minggu Tuhan yang kedua di hari ini. Dan kami juga sudah beribadah Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, berkati. Tetapi terlebih Tuhan mempersiapkan hati kami juga Tuhan untuk boleh betul-betul serius. Dan sebentar juga untuk boleh betul-betul taat mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dan biarlah pujian-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Boleh mengingatkan kami tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati juga anak-anak dimanapun mereka mengikuti ibadah di hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, Amin. Waduh, kalau tadi kita duduk-duduk, sekarang kita harus bangkit berdiri kali ya. Iya, yuk. Yuk, semangat kita bangkit berdiri, karena hari ini juga Lause Anda dan Lause Yuni ya. udah juga semangat. Coba lihat tampilan kita hari ini ya, udah sporty. Udah semangat untuk betul-betul memuji Tuhan ya. Pastinya anak-anak juga semangat ya Betul. Lause ya. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini anak-anak. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. Apa Lause? I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord. The Lord love you. So do I. The Lord. The Lord loves you. So do I. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you Satu kali lagi ya Lause, came. biar lebih semangat ya. Waduh. Apalagi kita tahu ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita ya. Iya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord. The Lord love you. So do I. The Lord. The Lord love you. So do I. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Wadah. Kalau bahagia rasanya apa sih Lause? Bahagia, senang. Senang ya? Iya. Sukacita, Iya. happy. Anak-anak di rumah bahagia nggak sih? Aduh, pasti dong ya. Iya. Karena hari ini boleh beribadah. Tetapi kita harus lebih bahagia lagi. Kenapa kita harus lebih bahagia lagi? Karena Tuhan, mencintai, mengasihi kita kan? iya. Lebih dalam dari apapun, lebih besar dari apapun, Betul sekali, kasih dan cinta dia kepada umat manusia. Tidak terukur ya, Lause, Tidak ya? terukur. Dan dia bukan cuma mengasihi jauh di sana, tapi kita tahu dia sudah turun ke dalam dunia dan memberikan kasih dia kepada kita. Dan sekarang dia ada di hati kita. Betul. Dan kita mau memuji dia dong. Iya. Ya, tepuk tangan dong ya di rumah ya, semangat ya. Kita sekali lagi mau pakai gerakan memuji Tuhan. Dalam-dalam, besar-besar kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Yes. Dalam cintamu Tuhan, lebih dalam Dari apapun. besar-besar. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun.
lebih semangat lagi. Kita mau katakan, aku mengasihi Tuhan, aku mau mencintai Dia. Siap-siap yang di rumah. Dalam-dalam Cinta, cintamu Tuhan, lebih dalam, lebih dalam dari apapun. besar, Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu. aku mencintaimu. Yesus, Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus yang semangat. Di bawah sebelahnya. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Waduh. Tadi kita seperti lagi olahraga juga ya. Karena semangat ya. Iya, Karena Pastor. Tuhan Yesus yang boleh menjadi kekuatan dan juga mengasihi kita. Amin. Makanya kita mau bilang selamanya Engkau Engkau Yesus Yesus Tuhanku. Tuhanku. Tapi bagaimana kita mau betul-betul katakan Tuhan itu selamanya menjadi Tuhan kita kalau kita nggak serius dengan firman Tuhan? Benar, Kita Pastor, ya. nggak akan tahu caranya bagaimana kan? Iya. Makanya untuk itu setelah ini jangan cuma memuji Tuhan semangat, tapi juga mendengarkan firman Tuhan harus semangat. Iya. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan itu menjadi Tuhan selamanya di hidup kita. Amin. Dan kita betul-betul mau promise. Tapi promisnya jangan main-main ya, Iya. dengan Tuhan ya. Supaya kita sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari siapa sih? Hari ini siapa yang Siapa bawain ya hari firman ini ya? Tuhan ya? Lause L-A-D-Y ya. Iya. L-A-D-Y. Lause Lady. Lady. Kita akan mendengarkan cerita dari Lause Lady, tapi sebelum itu kita mau minta Tuhan boleh memimpin kita ya. Firman Tuhan kita mau dengar. Dengar, bukan dikucek-kucek terus dibuang. Iya, tapi Tapi diapain? dengar, disimpan, ditanam di hati ini supaya dia bertumbuh. Tumbuh subur dan Dan berbuah. harus jadi berkat kepada orang Iya. lain. Berbuah, jangan cuma bertumbuh, disimpan sendiri jadi busuk ya. Iya. Tapi berbuah bagi orang lain dan kita minta Tuhan, tolong Ya, tolong padaku. kita. Ya, yuk, masih dengan semangat, masih dengan keadaan berdiri, ataupun bagaimana keadaan kita mau katakan firman Tuhan ku dengar, dan kita mau serius supaya firman Tuhan itu boleh menjadi apa? Pedoman bagi kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Amin, sungguh-sungguh serius ya. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk memuji Tuhan, langsung aja kita mungkin duduk dulu ya. Kita duduk dulu, kita boleh betul-betul mempersiapkan perhatian kita untuk boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Dan Lause Andrian dan Junia akan tunggu di sana nanti ya. Yes. Untuk anak-anak boleh sungguh-sungguh serius. Bye-bye. Hai, selamat pagi Brave Kids. Ketemu lagi dalam seri tokoh yang kedua. Wah, tadi kan kita sudah menyanyi, kita ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Maksudnya apa sih? Apa yang tumbuh subur dan berbuah lebat? Maksudnya adalah
karakter rohani kita, sifat-sifat kita itu bertumbuh, berubah dari yang buruk menjadi baik, menjadi sama seperti Yesus, dan semakin hari makin berbuah kebaikan, makin berbuah kebenaran. Itu maksudnya. Yuk, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Lasalidi akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami punya kesempatan untuk mendengar firman. Tuhan berkatilah jam ini supaya saat kami mendengar firman, kami benar-benar konsentrasi, kami benar-benar fokus, dan kami juga tidak terganggu dengan bentuk-bentuk gangguan apapun Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya juga bisa mengerti maksud firman Tuhan hari ini, dan kami bisa selalu ingat, dan kami juga bisa taat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tokoh siapa ya? Ada yang sudah ingat, ada yang masih baru belajar. Contohnya mungkin adik-adik atau anak-anak yang masih kelas 1. Nah, atau ada yang mungkin belum pernah ke sekolah minggu, baru ikut sekolah minggu dan kali ini baru mau dengar. Oke, kalau begitu yuk kita sama-sama yang ada di rumah siapkan Alkitabnya. Apa jangan-jangan selama corona ini Alkitabnya disimpan jadi sudah berdebu? Kalau sudah berdebu atau mungkin Alkitabnya hilang, ada di mana? Boleh tuh pinjam handphonenya mami, buka di handphone Alkitabnya. Atau kalau handphonenya lagi dipakai, ya udah dengarkan Loselidi bacakan untuk kita. Yuk coba latihan yang udah bisa buka Alkitab, latihan buka Alkitab supaya nanti kalau sekolah minggu udah bisa cepat buka Alkitabnya waktu kita belajar Alkitab sama-sama. Coba buka di Kejadian pasal 8, Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6, ayat yang pertama, Kejadian pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tapi nanti Lotso akan bacakan lagi ayat-ayat yang ada di tengah-tengah. Misalnya lanjut 9 sampai 12 dan ada beberapa ayat lagi. Nah, anak-anak coba dengarkan ya. Lotso akan mulai membacakannya. Begini bunyi firman Tuhan, Kejadian 6 ayat 1 dan seterusnya. Ketika manusia itu mulai bertambah jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang perkasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Purbakala itu maksudnya zaman dahulu. Orang-orang yang kenamaan atau terkenal. Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan itu lebih suka apa? Nah, kecenderungan lebih suka yang mana? Ternyata lebih suka yang jahat, kata firman Tuhan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Aduh, Tuhan menyesal. Padahal ingat gak waktu zaman Adam dan Hawa, waktu Tuhan menciptakan, katanya Tuhan melihat semuanya itu baik, everything is good. Tapi kenapa tiba-tiba Tuhan menyesal? Bukan tiba-tiba, salah loh Seledi. Itu ada waktu yang panjang dari zaman Bapak Adam sampai zaman ini. Kok Tuhan menyesal? Apalagi ya? Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan itu artinya sedih. Tapi kakaknya sedih.
mamanya sedih, papanya sedih, kakeknya sedih. Sedih. The most sedih. Sedih yang paling sedih. Jadi hati Tuhan sedih. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Hah? Waduh, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Binatang juga akhirnya dihapuskan oleh Tuhan gara-gara manusia yang jahat. Oh no, sebab aku menyesal. Nah, diulang lagi. Tuhan berkata, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi dari zaman Bapak Adam, setelah Bapak Adam jatuh ke dalam dosa, ternyata manusia hidup bukan mencari Tuhan, bukan dekat sama Tuhan, tapi hidupnya hidup dalam dosa terus. Mereka nggak belajar dari Bapak Adam yang apa? Yang gara-gara buat dosa akhirnya harus keluar dari Taman Eden. Gara-gara berdosa akhirnya hubungannya harus putus dengan Tuhan. Mereka nggak belajar, mereka malah kesukaan hatinya lebih yang jahat bukan yang baik. Tapi coba ayat 8 bilang apa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wah, ada satu orang mendapat kasih karunia. Karunia itu sesuatu yang gak bisa didapat sama manusia atau malaikat atau siapapun dengan yang mahal, sangat mahal. Tapi dikasih gratis sama Tuhan. Yaitu apa? Nah, coba lihat ayat 9-nya dibilang begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oh, sampai di situ dulu. Nah, ceritanya tuh begini. Kan Bapak Adam dan Ibu Hawa kan diberkati Tuhan menjadi suami istri, menjadi keluarga. Lalu mereka punya anak Kain dan Habel. Tapi Kain membunuh adiknya Habel. Lalu Tuhan ganti Habel dengan seorang anak. Nah, anak ini pada zaman anak ini baik. Dia mencari Tuhan. Namanya Set. Nah, tapi anaknya punya anak lagi. Mereka akhirnya beranak, bercucu. Mereka multiply sampai akhirnya mereka tambah banyak. Tapi waktu mereka bertambah banyak, ya ampun, tadi firman Tuhan bilang apa? Semua kecenderungan hatinya, kesukaan hatinya, keinginan hatinya hanya yang jahat. Akhirnya hati Tuhan sedih dan hati Tuhan pilu, Tuhan menyesal. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum, bukan manusia saja. Semua yang sudah Tuhan ciptakan, yang waktu Tuhan ciptakan itu Tuhan selalu bilang, semuanya itu baik, semuanya itu good, semuanya nice. Tapi yang nice itu sudah jadi jelek, yang nice itu sudah jadi buruk. Tuhan sedih melihatnya, Tuhan gak suka lagi melihatnya. Tuhan menyesal, Tuhan hapuskan semuanya. Nah, cara Tuhan mau menghapuskan, Tuhan pakai apa? Tuhan mau pakai air bah. Air bah itu banjir, tapi bukan banjir besar. Lebih daripada tsunami. Kalau tsunami itu kan air laut itu tumpah mengalir sampai ke daratan, sampai besar. Tapi itu lebih besar dari tsunami. Jadi air bah itu banjir yang gak ada gunung yang ketutup. Gak ada gedung tinggi, maksudnya gak ada gunung yang kelihatan. Gak ada gedung-gedung tinggi atau apapun pohon-pohon yang paling tinggi yang tertutup. Dulu belum ada gedung yang tertinggi. Tapi pohon-pohon yang tinggi semuanya itu tertutup air. Jadi kalau kamu bisa kamu imajinasi mungkin bumi itu saat itu seperti bola air. Karena ketutup semua. Wah, kalau semua ketutup begitu nggak ada yang bisa selamat. Karena nggak ada manusia yang bisa terbang ke langit. Burung aja yang bisa terbang nggak bisa selamat. Karena terbangnya burung butuh pohon, butuh gunung batu yang tinggi untuk dia menginap. Tapi burung aja nggak bisa. Semua binatang harus lenyap. Kecuali binatang apa? Ayo sambil main teka-teki nih. Binatang apa yang bisa hidup di air? Hanya binatang-binatang yang hidup di air yang tidak terhukum mungkin ya, tapi semuanya habis lenyap. Dan rencana Tuhan itu bukan Tuhan tidak akan laksanakan, benar-benar. Tapi Tuhan
memberikan kasih karunia kepada satu orang, yaitu siapa? Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini punya keluarga. Keluarganya yaitu pertama istrinya. Lalu dia punya 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem dan Ham dan Yafet ini juga sudah menikah. Mereka punya istri tapi belum punya anak. Jadi member of Noah's family itu ada 8 orang. Termasuk Bapak Nuh. Nah, karena Bapak Nuh mendapat kasih karunia, keluarganya juga ikut menikmati kasih karunia dari Tuhan. Begitu. Nah, jadi Tuhan memilih, Tuhan memberikan karunia kepada Bapak Nuh. Kenapa sih Bapak Nuh bisa dapat karunia? Apa Bapak Nuh ini mendapat hadiah dari Tuhan? Apa Bapak Nuh ini maksudnya dia dapat karunia dari Tuhan? Apakah karena dia ini hebat? Apakah karena dia nggak pernah berdosa? Nah, coba kalau kita lihat tadi di ayat 9 dikatakan, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Apakah Bapak Nuh tidak berdosa? Kan katanya kalau waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia ikut berdosa. Seperti kata kitab Roma, semua manusia telah berbuat dosa. Lah, kok dikatakan Bapak Nuh ini tidak bercela di antara orang sesamanya dan dia orang benar? Oh, ternyata ada kalimat berikutnya. Kalau di Alkitab kamu baca kalimat sebelumnya, lalu di belakang kalimat sebelumnya itu ada tanda titik, koma, lalu ada kalimat berikutnya, itu kalimat yang berikutnya itu artinya dia menjelaskan maksud dari kalimat sebelumnya. Nah, maksudnya apa di sini? Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oh, maksudnya Nuh itu benar. Nuh itu tidak bercela karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh pasti punya salah. Bergaul dengan Allah di sini maksudnya apa ya? Maksudnya Nuh percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, walaupun dia punya kesalahan, walaupun dia punya dosa, dia tetap berkomunikasi. Dia tetap dengar apa yang Tuhan bilang. Nah, komunikasi, bergaul itu artinya berkomunikasi. Hidup dekat dengan Tuhan. Berkomunikasi lewat apa? Lewat doa. Berkomunikasi lewat apa lagi? Zaman Bapak Nuh sudah ada Alkitab belum, Lost Lady? Belum ada. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada Bapak Nuh untuk bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin mendengar dengan telinga. Tapi juga Tuhan berbicara di dalam hati Bapak Nuh. Bapak Nuh bisa tahu itu suara Tuhan loh. Dan dia bisa percaya itu suara Tuhan. Bukan suara iblis. Kenapa? Seperti kamu ingat gak zamannya Kain? Kain ada suara Tuhan, ada suara iblis. Tuhan bilang, Kain, iblis sudah mengintip di depan pintu. Tapi Kain memilih untuk dengar suara siapa? Suara Tuhan atau suara iblis? Dia lebih suka mendengar suara iblis. Nah, kalau Bapak Nuh ini kan zamannya tuh zaman yang orang-orang banyak semua yang jahat. Pasti suara iblis juga banyak untuk ajak dia berbuat dosa. Tapi karena Bapak Nuh ini bergaul dekat dengan Tuhan, jadi dia kenal suaranya Bapak Nuh, suaranya Tuhan. Jadi Bapak Nuh kenal apa yang Tuhan sampaikan kepada dia di dalam hati nuraninya, atau Tuhan ngomong di telinganya seperti langsung ngomong begini, dia kenal itu suaranya Tuhan. Nah, karena Nuh percaya, Alkitab bilang begini, ada orang yang berdosa, ada orang yang berbuat salah, tapi kalau orang itu percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kepercayaannya itu sebagai pembenaran untuk orang itu. Karena sebenarnya manusia mau berbuat baik atau bayar apapun, dosanya tidak bisa dihapuskan dengan perbuatan baik apapun. Manusia itu seperti kain yang sebenarnya sudah lapuk. Kain udah lapuk, kamu pernah lihat kain lapuk nggak? Kain udah tua, kelihatannya dia utuh, tapi begitu kamu pegang dan kamu tarik, sobek. Itu namanya kain lapuk. Nah, itu kebenaran manusia seperti itu. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan seperti Bapak Nuh ini, walaupun dia ada salah, tapi karena dia bergaul dengan Tuhan, karena dia percaya pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaannya itu sebagai kebenaran. Oke? Jadi Tuhan membenarkan itu, dan Tuhanlah yang menghapuskan dosanya. Nah, zaman itu kan Tuhan Yesus belum datang. Iya,
Tapi kalau kamu baca di dalam kitab Kejadian, sebenarnya itu ada bahasa perumpamaan atau bahasa kiasan yang ada di dalam Kejadian 3:15. Itu sebenarnya ada sebuah janji bahwa Tuhan akan menjanjikan bahwa Yesus akan datang untuk menghapuskan dosa semua manusia, karena manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Nah, begitu juga dengan Bapak Nuh. Karena Bapak Nuh percaya kepada Tuhan, kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Yang Tuhan perhitungkan, dia mau percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan memilih dia. Tuhan menetapkan dia untuk diselamatkan dari hukuman besar, dari hukuman air bah. Singkat cerita, akhirnya Tuhan memberi perintah kepada Bapak Nuh. Nuh, karena aku akan menghukum dunia dan segala isinya, kamu dan keluargamu akan dipilih untuk diselamatkan. Dan untuk supaya mereka bisa diselamatkan, Tuhan memberi perintah kepada Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu kapal seperti kapal di laut, tapi yang sangat besar. Nah, Bapak Nuh tidak protes sama Tuhan. Tuhan, aku capek, masa aku sama anak-anakku buat kapal? Enggak. Tapi Alkitab bilang, Nuh berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya Nuh buat kapal yang besar. Lalu Tuhan perintahkan binatang-binatang sepasang-sepasang masuk, kecuali ikan, masuk ke dalam bahtera, tempat bahtera yang sudah dibuat oleh Nuh. Lalu Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Waktu Tuhan menutup pintu bahtera itu, enggak ada yang bisa buka. Selama 40 hari Tuhan turunkan hujan. Waktu hujan turun, semua mata air yang di bawah itu pecah. Air yang dari dalam tanah keluar, air dari atas langit turun ke bawah. Seluruh dunia, tidak ada dry land yang tersisa. Tidak ada pohon yang kelihatan, tidak ada gunung yang kelihatan. Semuanya tertutup oleh air seperti dulu pertama-tama kali. Ingat gak Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan samudra raya menutupi. Air menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, sama seperti itu. Tapi hanya ada kapal. Yaitu satu kapal bahtera. Bahteranya keluarganya Bapak Nuh yang tertinggal. Hujan turun selama 40 hari. Dan kamu tahu, akhirnya setelah 40 hari hujannya stop. Airnya baru surut setelah 150 hari. Dibagi 3 tuh berapa bulan. Itu pun Bapak Nuh habis itu belum bisa keluar dari bahtera. Masih tunggu beberapa bulan lagi baru bisa keluar dari bahtera. Nah, setelah kejadian itu semua manusia meninggal. Hanya keluarga Bapak Nuh yang selamat. Yaitu 8 orang dan binatang-binatang yang masuk di dalam bahtera itu yang selamat. Nah, kita lihat di sini, tadi firman Tuhan bilang apa? Kenapa Tuhan pilih Bapak Nuh? Sekali lagi Losele diulangin. Karena Bapak Nuh bergaul dengan Allah. Bergaul di sini artinya apa? Dia percaya kepada Tuhan dan dia hidup berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dengar apa yang Tuhan bilang di telinganya dan di hati nuraninya. Nah, kalau sekarang bergaul dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa, lewat baca firman. Kenapa sih sekarang kita Tuhan gak ngomong lagi, gak dengar suara Tuhan seperti zaman Nuh? Karena sekarang kan kita sudah punya Bible, sudah punya Alkitab. Sudah ini Alkitab adalah firman. Firman artinya kata-katanya Tuhan. Firman Allah artinya kata-katanya Tuhan. Baca di sini saja sudah cukup untuk menunjukkan apa perintah-perintah Tuhan, apa kesukaan Tuhan untuk kita dan kita harus ikuti. Yang kedua, Kitab Amsal bilang hati nurani manusia adalah tempat roh Tuhan berbicara. Nah, ada Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam hati kita. Contohnya begini, kalau Loseledi tiba-tiba Loseledi ngambek, Loseledi marah sama seorang teman Loseledi karena dia berbuat curang. Lalu Loseledi mau marah di dalam hati. Karena pernah baca kata-kata Tuhan di dalam Alkitab, kata-kata Tuhan di dalam Alkitab itu bilang apa? Jangan membenci misalnya, membenci sama dengan membunuh. Dan Alkitab bilang apa? Kita harus mengampuni 70 kali 7. Kan Loseledi pernah baca, tapi mungkin lupa.
Tapi karena sudah pernah baca, sudah pernah direnungkan, Roh Kudus akan ingatkan di dalam hati. Lady, ingat, waktu itu kamu pernah baca Alkitab. Kata Alkitab, jangan membenci. Membenci sama dengan membunuh. Harus mengampuni. Kata Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus pernah bilang sama Petrus. Karena Petrus bertanya, 70 kali, guru berapa kali kita harus mengampuni orang. Tuhan Yesus pernah bilang, 70 kali 7. Artinya bukan 490 kali, tapi artinya no limit. Every time, every second, every day. Kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, kita harus memaafkan. Nah, itu dengar di mana? Dengar di dalam hati. Siapa yang ingatkan firman Tuhan itu? Roh Kudus yang ingatkan. Karena apa? Karena kita pernah bergaul dengan Tuhan, pernah berbicara, pernah dengar Tuhan berbicara lewat firman-Nya, yaitu yang ada ditulis di dalam Alkitab. Oke? Nah, kita pun bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Masih ingat gak Los Lady pernah menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Allah yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga semua orang yang sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang apa? Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak sekarang coba kalau nonton di YouTube. Kalau di YouTube sekarang dengar-dengar banyak yang bilang, wah ini kayaknya dunia sudah mau the end. Ini sudah deket-deket the end of the world. Sampai ada orang yang sudah mulai bikin bikin seperti bunker untuk melindungi dirinya. Tapi itu kan dia punya banyak uang. Jadi dia bisa bisa melindungi diri, bisa bikin. Tapi apakah betul bunkernya bisa melindungi dia? Nah, ada juga yang bisa Elon Musk. Tahu kan Elon Musk? Nah, Elon Musk itu katanya dia sudah mau buat pesawat yang bakal bisa angkut manusia untuk jalan-jalan ke planet lain. Tapi pada dasarnya beberapa ahli saintis, beberapa orang-orang yang punya uang, seperti Elon Musk yang punya mobil Tesla itu loh. Nah, itu mereka sudah berusaha untuk mengirim alat-alat atau pesawat-pesawat luar angkasa untuk mencari planet lain selain planet bumi. Supaya kalau planet bumi ini mungkin hancur dan selesai dan rusak, meledak begitu atau bagaimana, mereka bisa pindah ke sana. Mereka bisa selamat, bisa ke sana. Tapi Los Lady mau tanya, benarkah mereka bisa pindah ke planet lain dengan selamat? Apakah bisa tanpa Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Lihat seperti ini. Waktu air bah. Mana ada manusia yang bisa melawan Tuhan. Manusia yang jahat-jahat itu. Nggak ada yang bisa melawan Tuhan. Tetapi ada yang bisa berkenan di hati Tuhan. Dia orang yang menang. Yang membuat Tuhan memilih dia. Yang membuat Tuhan dia mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan dia hadiah keselamatan, dia dan keluarganya secara gratis. Karena apa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga walaupun dia berdosa, Tuhan memilih dia, Tuhan memanggil dia, dia kenal suara Tuhan, dia percaya pada suara Tuhan, dia taat melakukan apa yang Tuhan perintah. Coba Nuh menolak kasih karunia dari Tuhan. Nggak mau Tuhan. Kasih karunia, ya Tuhan selamatkan aku aja. Ngapain Tuhan suruh aku bikin air bah? Itu sama dengan dia tidak percaya, sama dengan dia tidak taat, bukan? Nah, Tuhan memberikan kasih karunia. Tapi persoalannya, Nuh mau menerima kasih karunia dari Tuhan atau tidak? Karena Nuh percaya pada Tuhan, dia mau menerima kasih karunia Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan bicarakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia lewat sebuah bahtera Nuh bahtera yang besar yang dia pikir. Dan kalau kamu baca-baca Alkitab, kita selidiki ya, ternyata kapal Nuh itu dibuat bukan di laut. Kalau zaman sekarang mau buat kapal itu harus di tepi laut.
dan kapal besar terus dibuat di tepi laut yang dalam. Pabrik-pabrik kapal itu nggak ada di darat, nggak ada di gunung. Nah tapi ternyata Bapak Nuh ini buat kapal yang besar di gunung, posisinya di gunung. Kalau Nuh berpikir, kalau Nuh tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya bahwa itu suara Tuhan yang memberikan kasih karunia, yang menjanjikan bahwa dia akan diselamatkan lewat bahtera ini, pasti dia akan menolak dan dia tidak taat. Dan pasti dia bilang, Tuhan, mana mungkin di atas gunung aku bangun aku bangun kapal yang besar. Kan aneh Tuhan. Tapi Alkitab bilang Alkitab nggak ada bilang bahwa Nuh protes sama Tuhan. Alkitab bilang Nuh taat melakukan persis atau sama seperti tepat seperti yang Tuhan bilang. Nggak ada yang meleset sedikit pun. Semua itu kenapa? Karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Dan dia tahu bahwa itu suara Tuhan. Itu janji Tuhan. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Jadi dia kenal dibanding manusia-manusia yang lain. Jadi Tuhan tidak memperhitungkan walaupun mungkin Nuh ada kesalahannya. Tapi kasih karunia Tuhan. Tuhan mau memaafkan dia. Mau menyelamatkan dia. Karena apa? Kalau dia bergaul dengan Tuhan. Mungkin dia suatu saat salah. Tapi ketika Tuhan ngomong, Nuh ini salah. Oh dia bisa ikut dan dia bisa taat kembali kepada Tuhan. Karena sejak zaman Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua manusia berdosa. Semua manusia tidak tahu jalan yang benar bagaimana. Tapi kalau manusia yang bergaul dengan Tuhan. Dia bisa dituntun oleh Tuhan untuk menunjukkan cara hidup yang benar seperti apa. Nah zaman Bapak Nuh saja belum ada Alkitab. Tapi Bapak Nuh mau bergaul dengan Tuhan. Sehingga Bapak Nuh bisa menikmati janji Tuhan. Janji keselamatan. Nah anak-anak janji keselamatan yang Tuhan janjikan dari zaman Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kalau seandainya Bapak Nuh juga meninggal. Juga seluruh keluarganya tidak selamat. Apakah janji Tuhan tentang Yesus yang akan menyelamatkan dan menghapus semua dosa manusia akan terjadi? Tidak. Karena semua manusia yang berdosa sudah dilenyapkan, betul? Tapi Tuhan itu selalu memegang janjinya. Biarpun hatinya sedih sekali tadi dikatakan. Hatinya pilu, hatinya menyesal. Tapi dia masih terus melakukan janjinya. Dan nanti lihat dari zaman Bapak Adam sampai Bapak Nuh. Sampai seterusnya kita akan belajar di situ. Sampai akhirnya Tuhan Yesus akan lahir. Dan lahirnya semua itu dari keturunan Bapak Adam loh. Dari Bapak Adam, Bapak Nuh dan seterusnya. Kamu akan lihat pada minggu-minggu berikutnya. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk menyelamatkan manusia. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga pada zaman murid-murid 12 rasul dulu, Tuhan Yesus berjanji Tuhan Yesus akan mengirim Roh Kudus untuk menyertai mereka sampai the end of the world, sampai akhir zaman. Dan benar, Roh Kudus menyertai sampai rasul-rasul sudah tidak ada, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus sampai hari ini Roh Kudus masih ada. Dan karena Roh Kudus ada, firman Tuhan ini bisa ditulis. Dan kita bisa pegang kata-kata Tuhan ini. Dan selalu kata-kata Tuhan ini yang menuntun kita. Sekarang kita mau bergaul dengan Tuhan atau tidak? Tadi Lose bilang bergaul itu percaya kepada Tuhan, berdoa, kita menyampaikan komunikasi kita kepada Tuhan dan baca Alkitab, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita sehingga kita tahu cara apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus juga pernah bilang di dalam Alkitab, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk hidup bersamanya, menerima warisan kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ingat, hanya orang-orang yang percaya dan bergaul dengan Tuhan yang menikmati janji Tuhan, terutama janji keselamatan. Terus percaya kepada Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Brave Kids. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar supaya kami bisa bergaul dengan Tuhan. Kami bisa bergaul dengan Tuhan kalau hati kami benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat kami
yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan nanti Tuhan juga berjanji akan datang kedua kali untuk menjemput kami. Bahkan Tuhan juga berjanji akan menjaga kami, menghibur kami, menyertai kami selama Tuhan belum datang menjemput kedua kali. Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang ada selalu bersama-sama dengan kami, walaupun kami tidak bisa lihat dengan mata kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami, buat hati kami supaya percaya terus kepada janji Tuhan seperti Bapak Nuh yang percaya selalu tahu mana suara Tuhan dan mau terus bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mulai bosan atau kami terpengaruh dengan hal-hal lain yang menarik kami dibanding hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan atau dibanding bergaul dengan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tarik hati kami kembali untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Brave Kids, kita kembali kepada Lose Adrian dan Lose Yunia. God bless you. Nah, udah denger dong ya, tadi Lose Lady ngomong apa tuh ya? Waduh, pasti Los Anden yakin firman Tuhan yang didengar betul-betul luar biasa ya. Amin. Mengingatkan kita untuk boleh betul-betul, apa sih tadi? Ada bergaul ya? Iya. Apa sih bergaul itu? Los Anden nggak mau bilang, biar anak-anak betul-betul ingat apa itu arti bergaul, apa itu yang sudah Nuh lakukan dengan Tuhannya. Iya, betul yang sekali. boleh menunjukkan bahwa Nuh itu adalah tokoh yang luar biasa ya. Benar. Semoga adik-adik boleh menjadi orang-orang di hari ini, anak-anak yang boleh betul-betul serius dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan banyak hal yang boleh kita lakukan untuk Tuhan. Sekalipun Yes. hari ini masih di rumah atau mungkin ada yang sudah onsite ke sekolah, Los Iya. Anden nggak tahu, tapi kita boleh betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang the best pokoknya ya. Yes. Yuk kita akan mempersiapkan uang persembahan. Diskan di mana sih? Di sini Lose. Masih di sini ya? Masih. Belum pindah ke sini ya? Belum. Coba kita bilang dipindahin ya. Bisa pindah nggak ya? Oh nggak bisa pindah. Kling. Masih di sini ya. Kita akan memberikan persembahan. Kalau adik-adik nggak tahu, bisa panggil orang tuanya Bisa titip papi mami. Mami untuk boleh memberikan persembahan. Beri syukur, Berilah syukur. Suka ataupun senang, tetap kita beri syukur ya. Tepuk tangan dong. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang beri syukur. iya, panjatkan doamu, Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Satu kali lagi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur. beri syukur. Susah, Susah ataupun senang beri syukur. panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi nih ya, jangan lebih semangat. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang iya, panjatkan doamu, Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita sekarang mau berdoa persembahan sekaligus doa tutup ya. Iya, Lose. Untuk menyudahi ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Boleh minta Lose Yunia Oke. pimpin kita dalam doa? Yuk Brave Kids, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali untuk ibadah hari ini. Kami telah mendengar begitu banyak hal dari firman-Mu. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik, biarlah kami sungguh-sungguh punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kami boleh berjanji dengan diri kami untuk kami setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur sekali diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap apa yang diberikan ini. Tuhan, biarlah melalui uang-uang ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan telah pimpin dan sertai. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Kiranya adik-adik Brave Kids tetap semangat dan tetap menunggu setiap kali ibadah yang akan ditayangkan di YouTube ya. Iya. Boleh mempersiapkan diri dengan baik dan biarlah ibadah hari ini boleh memberkati Anak-anak di rumah. semua. Bye-bye. Bye. Tuhan Yesus Tuhan berkati. memberkati. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang besar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Benar, Tuhan Yesus tidak tandingannya. Kita percaya hanya pada Tuhan Yesus yang luar biasa itu ya. Mari anak-anak, kita mengatakan gerakannya dengan sukacita ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. tiada tandingannya, tiada tandingannya. Yeay, betul. Tidak ada tandingannya. Tampun kok pakai jeli aja tuh. Oke, langsung. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi. Mari bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. iya. Jingle bells, jingle all the way. All our fires are riding like a summer sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. All our fires are riding like a summer sleigh. Jingle the snow, jingle the summer sleigh. Now we go, laughing on the way.
Yang Yang Samuel syukuri di tahun 2021, Muel mendapatkan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. ayuan Samuel Samuel juga bisa kita sekolah dengan lancar. mata. Dadah. 121 121 ayat ayat 7. 7. Tuhan Tuhan akan akan menjaga engkau. menjaga Lukas 16 ayat ayat 6. 16. Biar Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Haleluya. Amin.